saya Edward Lusare, saya dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi, dengan NIM 2008 30025. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah FreeRTOS. Oke, langsung saja kita mulai. Istilah real time lazim dimengerti sebagai cepat, namun sebenarnya yang dimaksud adalah yang bisa menyamai proses sebenarnya di dunia nyata. Sistem waktu nyata atau lebih dikenal dengan real time system adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika respon yang dihasilkan melewati batas waktu tersebut, maka akan terjadi degradasi atau performansi atau bahkan kegagalan sistem. Real-time system atau sistem waktu nyata adalah sistem yang memiliki deadline atau jangka waktu penyelesaian tertentu, namun tetap mengutamakan ketepatan dan performa yang tinggi dalam prosesnya. Nah, di Indonesia sendiri, penelitian FreeRTOS sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir, mulai dari 2009 sampai 2019. Hanya dapat sedikit penelitian, pengembangan, dan uji coba menggunakan RTOS yang dilakukan penelitian Indonesia dan dapat dipublikasikan di dalam negeri. Pamungkas Deka melakukan penerapan CBOS RTOS dengan sistem pengontrolan motor DC sebagai kontrol otomatis. Penelitian mendesain dan berkomposisi multi-stepping pada perangkat lunak sistem mikrokontroler AVS dengan parameter. PI Leksono Deka melakukan penerapan CBOS pada mikrokontroler AVR. Hasil pengujian TAX didapatkan bahwa AVR tipe Atmega 128L dapat ditanamkan di sebuah RTOS. Suyoto et al. 2011 melakukan penerangan, perancangan, dan implementasi seperti komunikasi wireless pada SBC atau Single Board Computer ALIX 3D2 untuk sistem komunikasi stasiun cuaca. Sistem tertanam yang digunakan ada OSI Linux OS. Kurnia Deka melakukan penerapan dan mengamati karakteristik COCOS RTOS yang berhasil dilakukan pada mikrokontroler jenis AVR Atmega 16. Pengujian dilakukan pada timing diagram dan clock tick. Pamungkas Deka Habibie Deka melakukan penelitian membandingkan komunikasi besar pada mikrokontroler dengan RTOS hanya menggunakan interrupt. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sistem dengan RTOS memiliki waktu pin yang jauh lebih cepat dari yang menggunakan interrupt pada kasus sistem yang memiliki banyak task. Mufidah Deka melakukan perancangan sistem monitoring konsentrasi gas karbon monoksida. Sistem monitoringnya menggunakan sensor dan STM32F4 Discovery. Sistem monitoring ini dilengkapi data logger menggunakan SD card dan komunikasi antar mobil menggunakan SMS gateway. Hifzulisan merancang sebuah RTOS berbasis penjadwalan dengan tipe soft real-time system untuk mengoperasikan sebuah embedded sistem biomedis berupa pengecekan terhadap elektroda yang digunakan sebagai sensor untuk membaca. Oke, sekian video dari saya tentang pembahasan sejarah FreeRTOS. Selanjutnya saya akan serahkan lagi kepada teman saya, Ominus, untuk membahas tentang fungsi dari RTOS itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Ominus Transiba, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, kelas 3A, dengan NIM 0028 kelompok 1. Nah, di video ini saya mau menjelaskan fungsi dari FreeRTOS, yaitu sistem operasi. Nah, merupakan program komputer yang berfungsi memberikan layanan terhadap fungsi dasar komputer. Fungsi lainnya dari sistem operasi adalah memberikan layanan bagi
program lain di komputer. Nah, dengan aplikasi yang berada di atasnya, hal tersebut dilestarikanlah pada sistem operasi, mempermudah pengguna memanfaatkanlah sumber daya juga diatur oleh sebuah sistem operasi. Terdapat beberapa contoh sistem operasi, terdapat beberapa yang dapat digunakan untuk sistem komputer seperti sistem operasi. Nah, teknik teman-teman, kita lihat teknik pemrograman microcontroller yang paling umum digunakan adalah teknik superlock, di mana program akan melakukan perulangan loop secara terus menerus di fungsi, maka pekerjaan yang harus dikerjakan oleh program, sebut saja teks, biasanya akan dibuat sebagai fungsi-fungsi. Nah, kita lihat teman-teman, kita lihat fungsi-fungsi. Subroutine fungsi main kemudian akan memanggil fungsi-fungsi tersebut secara berurutan sekuensi. Teman-teman, misalnya kita menginginkan fungsi ke-1 dikerjakan setiap 50 milidetik dan fungsi kedua setiap 150 detik, fungsi ketiga setiap 10 milidetik. Nah, dan teknik-tekniknya lain yang juga umum digunakan adalah dengan gabungannya dengan interpretasi, misalkan untuk membaca tombol dilakukan melalui interupsi, sehingga microcontroller akan membaca tombol jika tombol itu benar-benar ditekan. Saat tombol ditekan, microcontroller akan menggunakan waktu untuk mengerjakan fungsi lain, tidak membuang waktu untuk membaca tombol yang tidak ditekan. Nah, teman-teman, teknik di atas hanya berjalan lancar kalau sistem fungsi dikerjakan tidak melebihi waktu tertentu, yaitu interval terkecil dari setiap fungsi dalam contoh. Program di atas adalah 10 milidetik. Nah, fungsi milidetik 3 misalkan fungsi keempat akan mengalami tembus selama 50 milidetik karena fungsi keempat bertugas membaca sensor modbus yang mungkin baru memberkalah ke atas 10 milidetik. Kemudian setelah diberi perintah membaca register modbus, dia akan membaca tombol jika tombol itu benar-benar ditekan. Saat tombol ditekan, microcontroller akan menggunakan waktu untuk mengerjakan fungsi lain, tidak membuang waktu untuk membaca tombol yang tidak ditekan. Nah, teman-teman, teknik di atas hanya berjalan lancar kalau sistem fungsi dikerjakan tidak melebihi waktu tertentu, yaitu interval terkecil dari setiap fungsi dalam contoh. Program di atas adalah 10 milidetik. Nah, fungsi milidetik 3 misalkan fungsi keempat akan mengalami tembus selama 50 milidetik karena fungsi keempat bertugas membaca sensor modbus yang mungkin baru berkala ke atas 10 milidetik. Kemudian setelah diberi perintah membaca register modbus jika fungsi keempat selalu dikerjakan selama 50 milidetik, maka interval fungsi ketiga tidak akan 10 milidetik tetapi menjadi setiap 50 detik fungsi satu yang intervalnya 50 milidetik. Fungsi juga menjadi pengaruhi artos rancangan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti telah dijelaskan di artikel. Pertama, RTOS akan menjaga setiap task atau fungsi dikerjakan dalam waktu interval yang sama. Dengan RTOS fungsi ke-1 dan fungsi ke-2, fungsi ke-3 dan fungsi ke-4 bisa konsisten dengan interval yang telah ditentukan, walaupun misalkan fungsi ke-4 dikerjakan selama 50 detik. Tidak mempengaruhi fungsi ke-3, artinya fungsi 3 akan tetap dikerjakan setiap 10 detik. Oke, baik, penjelasan dari saya dari fungsi SPROTOS sampai di sini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Simplicius Ignatius Kodolosa. Saya dari kelas 3A. NIM saya 2008 30055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dari FreeRTOS. Yang pertama itu FreeRTOS QoS from. Dalam RTOS digunakan untuk mengirim pesan antara task dengan interput. Pesan yang dikirim dari satu task ke task lain dimasukkan dalam satu QW dengan algoritma first in first out atau disingkat FIFO. Algoritma FIFO berperan ketika pesan yang dilewatkan antara task lebih dari satu. Yang kedua itu analisis sumber daya pada FreeRTOS. Yang ketiga, pengguna random akses memori atau disebut RAM.
Yang keempat, berdasarkan data dari FreeRTOS, didapatkan analisis alokasi memori yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi RTOS. Uji coba RTOS diterapkan pada IRStar 71X ARM 7 port. Yang kedua itu konfigurasi minimum, optimisasi maksimum, dan 4 prioritas. Penggunaan read-only memory atau ROM. Penggunaan ROM pada FreeRTOS bergantung pada compiler, arsitektur, dan konfigurasi kernel dari RTOS yang digunakan. RTOS kernel membutuhkan 5 hingga 10 KB ROM ketika konfigurasi RTOS sesuai pada bagian pengguna RAM yang sudah dijelaskan sebelumnya. FreeRTOS juga memiliki fitur-fitur standar sebagai berikut. Yang pertama itu operasi preemptif atau kooperatif. Yang kedua, antrian. Yang ketiga itu multi-access. Keempat, waktu software. Kelima, fungsi tickhook. Keenam, pengecekan stack overflow. Yang ketujuh, task runtime statistic catering. Yang ke-8, prioritas penguasaan task yang sangat fleksibel. 9, Smithford winner. 10, mutex recursive. 11, event groups. Ke-12, fungsi idle hook. 13, trace recording. 14, pilihan, dukungan, dan lisensi komersial. Yang ke-15, model full interpret testing untuk beberapa arsitektur microcontroller. 16, kemampuan tickless untuk aplikasi daya yang sangat rendah. Dan yang terakhir, stack interpret yang dikelola oleh software ketika diperlukan. Demikian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman Grace untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Terima kasih kepada teman San yang sudah menjelaskan tentang spek dan fitur dari FreeRTOS. Selanjutnya, saya mewakili teman kelompok saya dari grup 1 akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, serta manfaat dari FreeRTOS. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Oke, teman-teman, RTOS ini sangat cocok diterapkan pada beberapa kasus tertentu. Di antaranya, kasus yang memiliki embedded system yang memiliki interrupt untuk mengatur penggunaan perangkat keras, kemudian kasus embedded system yang memiliki jumlah perangkat dan file, serta embedded system yang memiliki banyak task. Nah, teman-teman, RTOS ini sangat cocok diterapkan pada embedded system karena dia itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan tersebut diantaranya, yang pertama, dia dapat berjalan pada perangkat keras dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian, FreeRTOS ini memiliki tingkat modularitas yang tinggi. Selanjutnya, dia dapat dikembangkan dan digunakan ulang. RTOS ini atau Real Time Operating System memiliki beberapa fitur yang terdokumentasi lengkap. Nah, apa saja fitur-fitur tersebut? Fitur-fitur itu yang pertama ada strategi scheduling. Kemudian di dalam fitur RTOS memaksimalkan waktu eksekusi untuk setiap prosesnya. Selanjutnya fitur mekanisme internal untuk mengatur latensi. Kemudian dia juga memiliki sistem pengaturan interrupt untuk proses-proses penting. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari FreeRTOS. Nah, untuk kelebihan dari FreeRTOS, yang pertama, FreeRTOS ini dapat menjalankan beberapa task atau tugas secara independen. Kemudian, dia juga memungkinkan pengembangan task-task secara modular. Tidak hanya memiliki kelebihan, FreeRTOS ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari FreeRTOS ini, yang pertama, jumlah task yang dapat dibuat terbatas tergantung dengan resource. Kemudian, dia juga membutuhkan resource lebih untuk implementasi dari RTOS ini. Selanjutnya, RTOS ini juga memisahkan fungsi-fungsi program ke dalam self-contained tasks dan mengimplementasikan sebuah penjadwalan eksekusi sesuai dengan permintaan. Nah, selain memiliki kelebihan dan kekurangan, FreeRTOS ini juga memiliki manfaat. Sebuah RTOS ini memberikan manfaat seperti yang pertama, task scheduling, di mana task dipanggil ketika dibutuhkan menjamin aliran program dan respon event yang baik.
Kemudian yang kedua ada yang namanya multitasking, di mana di dalam multitasking, penjadwalan task memberikan ilusi menjalankan sejumlah task secara simultan. Selanjutnya ada deterministic behavior, di mana event dan interupsi ditangani dalam sebuah waktu yang terdefinisi. Kemudian, manfaat yang berikutnya adalah shorter ESR yang memungkinkan perilaku interupsi yang lebih baik dapat ditentukan. Selanjutnya ada intertask communication, mana di dalamnya terdapat pengelolaan sharing data, memori, dan sumber daya perangkat keras di antara beberapa task. Kemudian ada definite stack usage. Di dalamnya setiap task dialokasikan ruang stack yang memungkinkan penggunaan memori yang dapat diperkirakan. Selanjutnya ada sistem manajemen. Di dalam sistem manajemen ini memungkinkan kita untuk fokus pada pengembangan aplikasi daripada sumber daya. Oke teman-teman, jadi di dalam FreeRTOS ini, dalam pengimplementasiannya sangat memerlukan resource ekstra, terutama dalam hal processing power, CPU, dan juga RAM. Kemudian, penggunaan dari RTOS ini akan efektif dalam pengaturan scheduling, running, dan juga blocking tasks. Nah, teman-teman, RTOS ini tidak cocok diterapkan pada kasus small scale embedded system. Embedded system yang berskala kecil dapat menerapkan progresi dalam penerapan. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya mengenai kelebihan, kekurangan, serta manfaat dari FreeRTOS. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman Iran untuk menjelaskan bagian. Sebelumnya terima kasih kepada teman Grace yang sudah menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Real Time Operation System atau FreeRTOS. Nah, di video kali ini adalah tugas saya menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari Real Time Operation System itu. Nah, sebelum ke video penjelasan cara kerjanya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya adalah Silvanus Iranyanto Doni dengan NIM 2008-30072 dari kelas 3A. Kita langsung saja ke cara kerjanya. Nah, sebelum ke cara kerja, saya akan mencoba menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih Real Time Operation System itu. Ini tidak terlepas dari apa yang sudah teman-teman jelaskan dari video sebelumnya. Kita langsung saja. Nah, di sini saya akan menggunakan dua pandangan terkait pengertian dari Real Time Operation System atau RTOS. Yang pertama menurut Wikipedia. Nah, menurut Wikipedia yang dimaksud dengan Real Time Operation System atau RTOS adalah suatu sistem operasi multitasking yang diperuntukkan untuk aplikasi real time. Nah, menurut pandangan lain atau Sebastian Fischmeister, menurut dia RTOS atau Real Time Operation System adalah suatu sistem operasi yang sering digunakan sebagai kontrol dari suatu device dalam suatu aplikasi yang tetap terhubung. Nah, dikatakan juga bahwa RTOS atau Real Time Operation System adalah suatu sistem operasi yang mendefinisikan dengan baik batasan waktu yang ditentukan. Kemudian, yang menjadi motivasi dikembangkan suatu sistem operasi yang diperuntukkan khusus untuk sistem real time adalah karena sistem operasi biasa yang telah ada tidak mendukung batasan yang ada pada sistem real time, seperti schedule police, proses synchronization atau arsitektur dari sistem real time itu sendiri. Oleh karena terdapatnya ketidaksesuaian antara requirement dan real time system dan fasilitas yang ada pada sistem, maka operasi biasa maka dikembangkanlah RTOS ini dengan tujuan untuk membuat suatu lingkungan yang sesuai dengan batasan waktu yang keras eksekusi task dalam lingkungan yang reaktif. Nah, dua ide kunci yang ditanamkan yakni predictability atau dapat memprediksi konsekuensi dari segala keputusan segi scheduling dan schedulability quadratis atau memverifikasi schedulability dari satu set task yang berbeda. Selanjutnya, requirement. Terdapat beberapa requirement standar yang harus dipenuhi dalam sebuah RTOS. Yang pertama yang sangat dibutuhkan adalah aspek waktu. Aspek waktu ini meliputi sebagai contoh periodik atau absolute timeout atau suatu interface dari akses waktu seperti clock detail dan clock address. Juga sinkronisasi waktu. Untuk lebih jelasnya, satu RTOS harus ada memenuhi 3 requirement kunci dari real time system. Yang pertama,
perilaku pemvaktuan dari sistem operasi harus dapat diperkirakan. Yang kedua, sistem operasi harus dapat mengatur pemvaktuan dan penjadwalan. Dan yang ketiga, sistem operasi harus berjalan dengan cepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara kerja dari real time operation system ini. Nah, cara kerja dari real time operation system atau RTOS adalah di mana ia mengeksekusi program-program dalam sebuah pola yang teratur. RTOS atau real time operation system ini bukan merupakan sistem operasi seperti pada umumnya yang bekerja pada komputer, bukan. Melainkan sistem operasi yang ada pada komputer akan bekerja sesaat ketika power masuk ke komputer. Kemudian program komputer berjalan. Lain halnya dengan RTOS atau real time operation system ini. Sistem operasi ini dijalankan oleh sebuah program otomatis. Program tersebut merupakan sebuah kernel. Ketika sistemnya dinyalakan, maka kernel akan menyala terlebih dahulu, kemudian baru menyalakan real time operation system. Tugas utama dari RTOS atau real time operation system ialah mengatur sumber daya yang meliputi prosesor, memori atau register, serta hak akses menuju dua sumber daya tersebut. Selain itu, RTOS atau real time operation system bertugas melakukan komunikasi dan sinkronisasi. Selain berjalan menggunakan kernel RTOS atau real time operation system, dapat terjadi kombinasi beberapa modul seperti kernel, terus file system, terus networking, protokol stop, dan komponen-komponen. Nah, terima kasih teman-teman, itu saja video saya terkait bagaimana cara kerja dari real time operation system ini. Dan ini merupakan video kelanjutan dari teman-teman yang lain. Terima kasih.